pas. Oke. Wis. Anu urung ya? Wis. Klik video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Di kesempatan yang baik ini, kami guru-guru PAI SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang sini akan mengadakan diskusi diskusi yang nanti kita dan Mas Sapi Pandu dengan pematerinya oleh Imam Besar Pak Kiai Haji Abdul Majid, kemudian ada Pak Kiai Latif dan Pak Kiai Arifin. Nanti kita akan membahas tema hari ini apa Mas Sapi? Tema hari ini kita membahas lebih khususnya adalah sholat id di tengah wabah. Ya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun sekarang kita ibadah bulan suci Ramadan, kemudian sholat Idul Fitri di tengah pandemi coronavirus ya. Jadi sudah ada edaran dari Bupati maupun dari NU khususnya itu tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah ya Mas Adi. Ya. Yang pertama nanti silakan untuk mungkin ada banyak yang bertanya tentang apa diperbolehkan sholat Idul Fitri di rumah gitu ya. Ya. Mungkin yang pertama silakan. Mungkin bisa dijawab dengan kaidah fikih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada sebuah permasalahan kelompok yang samina wa ta'ala manut pemerintah gitu kan. Yang sudah pasti yang manusia. Anak-anaknya harus tahu kalau syarat umum dari Idul Adha atau Idul Fitri adalah sab'atu takbiratin fi rakatil ula wa khamsin fi saniyati ghairu takbiratin takbiratul ihram wal qiyam khutbatani ba'daha yukabiru fil ula tis'a takbiratin fi saniyati sab'ah at-takbiru min ghurubi syamsi minal lail Idul Fitri ila ayyadkhulal imamu fi sholati wa fil Idul Adha khalaqas sholawatil maktubati nasubhi yawmi Arafah ila al-'asri akhir ayyamin atasni. Jadi kalau syarat umum dari sholat Idul Fitri yang pertama membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Selain 2 takbir yaitu takbir ihram dan juga takbir kanan kiri. Nah, ini satu umum. Nah, ketika yang menjadi pertanyaan anak-anak menjadi nomor barangkali kalau kondisi seperti ini bagaimana ini? Alifin, ketika oleh pemerintah tidak boleh, sementara satu sisi orang mungkin boleh, sementara masjidnya tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, kita harus bagaimana? Oke, monggo Bapak ini. Nanti kita gantian karena ini pasti jadi keresahan anak-anak kita, khususnya Ma'arif. Ini mau sholat Id tapi masih ditutup. Nah ini pertanyaan saya seperti itu Pak. Karena edaran pemerintah juga mungkin NU juga sudah ada ya Pak Gus ya untuk sholat Id di rumah. Tentu ini berbeda karena kalau di masjid kan kita tinggal berangkat terus mengikuti, tapi kalau di rumah kan kita nanti bisa jadi sutradaranya ya. Mungkin Bapak Ibu kita mungkin ada sebagian yang mungkin belum tahu Saya kira untuk pelaksanaannya itu tinggal kita nanti mau mengikuti yang mana saja. Artinya kalau menurut
memasuki ya itu sudah ada ketentuannya, sudah ada tata caranya, dan itu memperbolehkan. Kalau memang kita ingin mengikuti itu kan juga ada yang diikuti. Kemudian kalau mengikuti PBNU misalkan dari PBNU nggak memperbolehkan, ya nggak masalah mengikuti itu. Cuman kalau saya pribadi itu condongnya ya itu yang keputusan MUI. Artinya kalau di situ pelaksanaannya tetap mematuhi protokoler, itu kan nggak apa-apa, boleh saja. Terus kita yang masih menjadi nah itu yang dimaksud zona hijau itu artinya seberapa batas zona itu. Nah itu yang kadang masih disisihkan. Nah, kalau zona itu hanya satu kampung, nggak ada yang terkonfirmasi misalnya, terus itu nggak masih dikatakan zona hijau, berarti itu masih boleh. Itu kan kita belum tahu ya, artinya yang dimaksud per zona itu berapa orang. Kalau kita itu mengacunya kabupaten Banyumas misalnya, Banyumas sudah zona merah. Jadi kalau dipukul rata, nanti ya semua jadi nggak boleh. Termasuk cepat-cepat aja. Iya, memang saya juga kelompok yang paling jelas itu dengan keputusan ini negara. Maksudnya apa? Satu sisi, kalau kita lihat di pasar-pasar di supermarket, kalau kita melihat dari sisi tertularnya itu lebih besar di pasar, lebih besar di supermarket, potensinya besar. Jadi kalau kita kan menjadi orang pembaharu semua, mereka layak minuman itu yang kurang baik. Tapi ya ini kadang-kadang saya motivasi pada coba anak-anak yang nanti akan kemudian diskusi kita lebih lanjut tentang nanti kita akan bicara tentang bagaimana kaidahnya soalnya kita akan bisa. Cuma kita ini karena ini spesies pada anak-anak gitu ya, bahwa saya masuk banyak orang yang protes besar lah. Di satu sisi masjid yang kita mungkin di situ hanya 10 menit, hanya 24 jam, kita tidak boleh sama sekali. Ada kasus di Goa kemarin tidak boleh sama sekali. Kalau dari sisi penularannya di pasar, di supermarket yang orang berjubel di sebelah rumah itu lebih negara. Ini negara di mana? Ya. Ini yang menjadi PR kesana. Kalau kita berbicara masalah ini, kalau boleh saya protes ini ada bagus yang pengurus MSC di sisa Jepang agak kokak. Karena saya itu ngomong ini gimana negara ini? Kalau dari sisi penularan pasar jelas lebih besar, di supermarket jelas lebih besar. Kenapa Pak masih bertanya bukan dari sisi ekonominya? Kalau kita harus masih penularan. Nanti anak-anak akan bertanya nanti di Facebook yang lebih luas negara ada seperti itulah mungkin kata itu yang akan bisa menjawab. Ya itu mungkin tanggapan dari Pak Haji Majid ya tentang tadi Pak Haji Majid itu merasa dia protes ketika kenapa sih di masjid yang dibuatnya protokol sudah wudhu dan sebagainya itu malah dilarang, malah ketika yang di pasar, di pusat perbelanjaan itu malah dibuka. Ini ada yang lain Pak? Ya mungkin dari kedua ini kan pendapatnya sama ya. Jadi mungkin Pak kamu berbeda nanti pada. Kalau saya begini ya, terkait dengan nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, bahwa tadi sesuai dengan edaran dari MUI maupun dari PBNU. MUI boleh Mas, jangan beda. Ya memang itu terjadi perbedaan ya. MUI memang membolehkan ya. Kalau kamu mau mengacu kepada MUI, saya kira kita harus istilahnya apa ya? Ya paling tidak menanyakan hal ini ya, terkait dengan apakah daerah kita itu masuk zona hijau ya atau merah atau mungkin kuning ya. Kalau memang hijau ya
ya batasannya mungkin lebih kecil ya, mungkin untuk tingkat desa mungkin. Kita bisa menanyakan itu kepada Satgas Covid yang ada di desa itu. Saya Satgas Covid juga Pak Pati. Ya, silakan. Ada sebagian cerita itu. Nah, kalau misalkan mengacu pada MUI bahwa kalau zona hijau itu diperbolehkan untuk sholat Idul Fitri, ya untuk meyakinkannya kita tanya kepada Satgas yang ada di tingkat desa. Ya, kalau memang Satgas membolehkan ya untuk sholat Idul Fitri itu di masjid, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya dibolehkan, saya kira tidak menjadi persoalan gitu. Tapi kuncinya tadi kita harus komunikasi dengan Satgas Covid ya, yang ada di desa ya. Nah, tapi kalau misalkan dari Satgas itu menyampaikan bahwa daerah kita itu adalah zona merah yang itu tidak boleh kita berkumpul ataupun melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri secara bersama-sama, ya saya kira kita harus sholat Idul Fitri secara katakan mandiri di rumah masing-masing. Nah, untuk sholat Idul Fitri yang mandiri ini saya kira ya tentunya juga ada memang diperbolehkan ya kita sholat Idul Fitri di rumah masing-masing ya. Tentunya kalau memang itu munfarid ya sendiri, ya sudah laksanakan saja, tidak dilanjutkan dengan khotbah. Nah, tapi kalau misalkan ada lebih dari 3 orang ya itu boleh kemudian dilanjutkan dengan khotbah. Saya kira untuk ketentuan sholat kemudian khotbah sama lah ya, sama dengan ketentuan sholat ketika kita berjamaah maupun ketika kita itu khotbah untuk Idul Fitri secara berjamaah. Oke, apa ini nanti kita sepakat aja lah untuk terutama siswa ini. Nanti siswa kita wajibkan karena ini ketentuannya adalah minimal adalah salafi adalah 4. Kalau ya 4. Ketika ada jamaah 4, maka salah satu dari 4 itu adalah menjadi imam atau kemudian khotib atau langsung. Nah, ini nanti kita kesepakatan saja lah bahwa sholat Id untuk di Banyumas mengikuti himbauan Bupati Banyumas. Sehingga ini juga nanti PR pada anak-anak semuanya. Iya. Pada anak-anak baik itu laki-laki perempuan harus membuat grup 4 orang anak atau di rumah masing-masing. Nanti dilaporkan begitu Pak Arifin. Ayo mau membayar lagi dulu gitu. Mau saya bilang Tapi ya melanjutkan dari apa yang tadi kesepakatan yang disampaikan sama Pak Haji Abdul Majid, bahwa tadi saya juga cari di internet bahwa tentang Banyumas itu kategorinya hijau atau merah ataupun kuning ya. Tapi ya sudah bahwa Banyumas itu sendiri peringkat kedua se-Jawa Tengah. Jadi sudah menjadi merah. Ya. Kalau sudah ada kasus positif ya, merah. 57 orang sudah positif. Itu kabupaten dan menganut himbauan Pak Bupati seperti itu. Iya. Sehingga kita sepakat aja untuk guru baik bahwa untuk siswa-siswi SMK Arif wajib mengadakan khotbah dengan membentuk komunitas minimal 4 orang. Itu begitu ya. Jadi boleh nanti sekeluarga nanti difoto, kemudian dikirim kepada kelas masing-masing. Soalnya nanti akan berbeda. Saya jelas kelompok paling senang masjid, saya imam besar di masjid yang tidak ustaz. Terus kayak ada kemarin ada yang tanya siswa itu misalkan di rumah berarti mayoritas perempuan ada 4 terus Ya perempuan kami nggak apa-apa. Kalau perempuan saja semuanya nggak apa-apa. Perempuan semuanya, jangan laki-laki. Karena ada bapaknya. Bapaknya kebetulan Oke. kerja. Kalau walaupun bapaknya aja jangan itu. Yang penting 4 ya. Yang mana sebagai kafe sih? Bukan itu paling dari makmur ada biasa. Makanya ini ada beberapa ketentuan. Coba yang pertama sendirian boleh sendirian, tapi kita nggak boleh. Untuk ini adalah tugas anak-anak semuanya, baik itu laki-laki perempuan yang tidak berhalangan. Nanti kalau pas berhalangan minta tanda tangan RT kalau dan dia, waktu mampu kalau apa ya. Jadi itu ada batasan minimal adalah 4 orang. Ini sepakat beberapa yang kira-kira untuk anak-anak
4 orang, apa 5 orang, berapa? Kalau menurut saya sih sesuai dengan ketentuan ini aja Pak. Idealnya sih Pak gitu ya. Minimal katanya. Idealnya begini Pak sih. Dalam satu keluarga itu biasanya kan bapak, ibu, kemudian 2 orang anak lah ya. Apalagi kalau misal ditambah dengan mbak, kakek atau siapa lah ya, ponakan dan sebagainya. Itu sekarang sudah melebihi 4 orang gitu. Karena Rata-rata. barangkali mereka kan punya komunitas sendiri, dalam arti mereka kepengen dengan teman-temannya tidak ada masalah. Yang penting masing-masing anak adalah membuat praktek sholat Idul Fitri. Nanti rukunnya sama seperti sholat Jumat, seperti kita praktekkan. Yang pertama, yang beda tak masalah. Yang pertama rukunnya adalah membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang kedua membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan apa itu benar Pak? Sama dengan sholat Jumat kan? Sama. Kemudian hamdalah, kemudian membaca syahadat, kemudian membaca sholawat, kemudian wasiat bertakwa. Saya pikir harus bisa baca semuanya. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad usiku wa nafsi bi taqwa faqad faz. Atau nanti anak-anak bisa lihat itu di makalah khotbah sekali. Contoh Membaca sebagian Al-Quran. ya, membaca syarat Al-Quran. Ya Allah jalla syukurullah bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya syarat Al-Quran kan. Atau nanti anak-anak bisa lihat di contoh terbaik ya, banyak ada contoh nanti dipraktekkan ya, harus nanti boleh dalam satu keluarga, boleh dengan teman-temannya, boleh dengan saudara, boleh. Kalau mungkin akan menjadi sebuah contoh yang terbaik adalah dengan keluarga. Kalau intinya mau komunitas perempuan ya boleh, itu kedua tempat. Jangan ada laki-laki yang mau ini yang mungkin TKJ, UPN TKJ barangkali. Kalau TKJ Kalau komunitas barangkali ada kesulitan Pak Haji. Soalnya siswa kita itu kan tidak mungkin dalam satu kampung desa prop gitu ya, tapi lain desa. Kalau namun seperti ini kemudian berkumpul kan, ya saya kira akan menimbulkan masalah juga. Jadi idealnya mungkin keluarga. Dan nanti mau ada di desa ada yang beberapa anak itu kan tidak ada masalah. Dari satu kumpul ada beberapa anak bermain kenangan sholat Idul Fitri, bocah-bocah anak-anak teman-teman kan tidak ada masalah. Jadi silakan. Yang terpenting pada intinya sholat Id ini minimal adalah 4 orang. Kalau 4 orang makanya adalah ada, kalau 3 orang minimal adalah 4 orang. Nanti ada yang pertama adalah sholat dulu, kemudian yang kedua adalah Ya mungkin ada pertanyaan mendasarnya, waktunya Pak Haji. Waktunya ya seperti sholat duha itu Maksimalnya ya. maksimalnya sampai dengan sholat duhur. Iya tak Pak Dewi? Iya. Sebelum sholat duhur jam 11 ora apa, jam 10 ya ora apa, seperti nggak ada batas waktu. Jadi ketika hari itu satu tahun, Pak. Ya, sudah diperbolehkan. Kalau sholat duha itu mulai diboleh sampai dengan sholat jam 7 lah ya. Ya, jam 7. Sekarang jam 6 udah masuk belum? Mana saya di kamu jam 6 sholatnya? Udah ya? Ya sekitar 6/4. Hah? Belum kan Pak? Belum ya? Biasanya jam rumah saya itu jam 6. Jam 6 biasanya udah mulai kumpul di masjid Pak. Kalau tempat saya ya. Tapi Tapi 7 udah mulai aksara. Jadi sholatnya sekitar jam 7-an lah. Dan nanti ketika anak-anak praktek pendek saja. Jadi mau pendek ya boleh, mau membaca seperti di contoh khotbah mau anak-anak Panjang gitu ya. Hah? Ya panjang. Aja dulu silakan aja karena sifatnya adalah sebagai
tunjukkan bahwa kamu bisa, kamu mampu. Itu begitu. Coba kalau bisa, Ya, kalau di ini jadwal Mustaqiyah tanggal 30 berarti untuk terbit fajar itu sudah jam 6 lebih 8 sudah dimulai. Oh, berarti mulai ya jam 6. Jam 1/4 lah biasanya. Oke, jadi bagus. cukup kayaknya ya sudah. Film Oh, mungkin mau dipraktekkan tadi. monggo. Jadi para pemateri mau mempraktekkan misalkan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Kurban. Oh, boleh. Sholat Pertanyaan. Ya, Oh iya, sama prakteknya tadi belum ya Bang? ya. Sholat gitu ya. Biar mantap sekalian. Misalkan takbir berapa kali? Takbir kalau yang pertama Kalau adalah sholat itu sholat ya. Iya. Sholat itu berarti pertama itu Ya. 7 takbirnya begitu. Oh ya, Maksudnya setelah takbiratul ihram, Iya. kita kan ada takbir 7 kali untuk rakaat pertama ya. Kemudian rakaat kedua 5 kali ya. ya. Nah, jeda antara takbir satu dengan yang lain itu dibacakan tasbih ya. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Allahu akbar lagi sampai 7 kali untuk rakaat pertama. Kemudian rakaat keduanya itu tuh 7. Itu masuk. saya bilang aku udah pernah semuanya. Sudah Iya. pernah. Tapi kan itu kan jamaah apa Haji? Oh, gitu ya. Kalau Kadang ngikut memang ngikut, ya. maksudnya ini perbedaan kita kan Oh, yang saya iya, iya. Kalau tahun kemarin kita cuma mengikut. Biasanya Jadi, Dari belakang dari pertama dulu niatnya. Iya. Sholli sunnatal idul fitri. tahun-tahun sebelumnya biasanya jadi penumpang, Iya. tapi ya supir. Ya, yuk, tak ikut titip. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal idul fitri. Sholli sunnatal idul fitri. Rahmataini. Rahmataini. Mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Adaan lillahi ta'ala. Muhammad lillahi ta'ala. Kalau sendiri. Ya. Imama lillahi ta'ala. Imam lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu Akbar. Seperti sholat biasa. Ruku Ya, seperti sholat biasa. Seperti sholat biasa. seperti sholat biasa sampai dengan nanti Rakaat kedua. sujud ya, sujud yang kedua, kemudian kita berdiri dari sujud untuk rakaat yang kedua, langsung Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
takbir. Tadi untuk rakaat pertama 7 kali takbir. Lanjut kemudian ke pembacaan surat Al-Fatihah ya. Kemudian juga surat surat pendek ya juz 30 atau kalau tidak bisa ya hulu ya boleh lah ya. Boleh. Kemudian setelah itu ruku, kemudian i'tidal, sujud ya. Duduk antara sujud, kemudian duduk tasyahud akhir ya, baca tasyahud, doa tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Inni as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini as'aluka nazata minan nar wal afwa 'indal hisab. Ya, baik, kemudian dilanjutkan dengan khutbah, langsung berdiri di depan sendiri ya. Beda ya Pak Haji ya, antara makmum dan imam dan yang khutbah. Sama juga, sama juga. Satu orang juga makmum, satu orang langsung khutbah. Khutbah yang pertama adalah takbirnya 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Kemudian syaratnya juga pendek aja. Yang pertama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian yang ketiga amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqwa haqqo taqwa. Fasad taqwa ya. Kemudian membaca salah surat Al-Quran dengan sama dengan sholat Jumat. Yang pertama membaca Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wasat bertakwa itu faya ayuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa. Saya berwasiat kepada keluarga saya semuanya, marilah kita senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian khutbah Idul Fitri yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan yang kedua, berdiri lagi. Ini membaca takbir. Itu takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim bertakwa dalam bahasa Arab. Amma ba'du fa ya ayyuhan subhanahu ta'ala wa alamu anna kita pendek aja lah. Fa ya ayyuhan subhanahu dah cukup. Kemudian membaca doa satu. Salah satu ayat Al-Quran juga dibaca biasa kali itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Yang minimal seperti itu. Nanti anak-anak
bisa melihat di contoh khotbah Idul Fitri atau Idul Adha, cuma intinya seperti itu ya. Membaca takbir yang pertama adalah 9 kali, kemudian membaca alhamdulillah, kemudian membaca syahadat, membaca sholawat wasiat tanpa, dan membaca satu ayat satu Al-Quran. Yang kedua sama ditambah dengan doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal al-ahya minhum wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun muslim walhamdulillahi. Terima kasih. Mas Adi mau nambah ya? Nambah apa? Ya nambah duit Mungkin gini Pak Haji, kalau tadi Pak Haji dengan kesepakatan kita itu semua siswa ya Pak Haji, tapi kalau menurut saya sih karena kita kan kondisinya berbeda-beda, karena yang melaksanakan sholat tarawih pun di tengah kondisi itu masih ada Pak Haji. Ini nggak masalah. Kalau misalkan ini, kalau misalnya di zona hijau kayak contohlah kampung-kampung desa-desa yang pelosok-pelosok kan masih melaksanakan sholat seperti biasa. Boleh. Kalau yang kondisi itu kan minimal paling minimal. Iya. Contoh untuk di daerah Jembarang ya, karena saya pikir semua plakat itu mesti sudah diplakat semuanya Pak Agus kan mestinya Benar. tidak masalah. Kalau mereka, yang penting mereka harus mengikuti sholat Id ya. Yang laki-laki perempuan kalau besok tidak melakukan itu harus buktikan bahwa pada saat itu adalah mereka sedang. Nah intinya berarti kalau misalkan di zona hijau, kalau di tempatnya masih melaksanakan sholat Id, silakan melaksanakan sholat Id sesuai dengan kondisi yang ada. Kalaupun tidak, sholat Id di rumah. Nah, gitu ya berarti ya. Bolehnya seperti itu. Ya. Iya. Di sholat apa namanya, di daerah-daerah yang masih melaksanakan anak ikut. Iya, ikut melaksanakan dengan protokol yang berlaku. Iya. Jadi intinya kan apa namanya, jangan sampai kita tidak kesan apa ya, tidak mematuhi pemerintah. Iya. Jadi tetap apa namanya, kita patuh pada himbauan. Tapi setelah saya membaca itu ternyata himbauan pemerintah dari MUI itu juga tidak bertentangan. Di dalam peraturan pemerintah juga di situ himbauannya apa namanya, melakukan ibadah itu kan sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Berarti kan kita mengikuti MUI yang boleh melaksanakan sholat berjamaah, sholat, berarti kan nggak bertentangan dengan MUI. Itu juga mengikuti peraturan pemerintah berarti. Iya. Berarti kan nggak bertentangan ini. Jadi ya kita tetap apa namanya, mengikuti itu ya. Kalau se-Indonesia itu mayoritas paling banyak kan COVID nyebarnya di Pulau Jawa. Iya. Kalau yang luar Jawa kan Ya, iya karena penduduknya paling banyak lah. Jubel. iya. Boleh dipangkas ya. Kiranya kita tidak akan memperdebatkan boleh atau tidaknya karena itu bukan wilayah. Iya. Yang penting PR Patuh. ya kan Saya kira juga kita memperhatikan di sekitar kita juga. Pokoknya dinamikanya mau seperti apa, tentunya mereka kan juga ya katakan orang-orang yang menentukan mau di masjid ataupun harus di rumah itu kan juga mungkin sudah melalui kajian juga. Iya. Ya seperti itu. Ya. Jadi kalau memang di lingkungan menghendaki